Baru keluarin soal nomor 4. Nah, jangan pusing lihat bentuknya, tapi ingat konsep kemarin itu fx per gx, sebelah kanannya harus 6. Apapun tandanya, sebelah kanannya harus 6. Ya. Itu Kak Bandar kasih clue-nya tuh, pindah ruas. Sengaja nggak Kak Bandar hapus. Oke, sampai 10.50 ya. Sampai 10.50, silakan coba dikerjakan dulu. Kalau kurang nanti sampai 10.55 boleh lah ya. Habis ini kita masuk pertidaksamaan irasional. Ini masih tentang rasional. Ah, boleh pakai kalkulator kan? Boleh. Mau pakai chat GPT boleh, mau pakai apapun boleh, Photomath boleh. Selama kalian ngerti. Gak benar nggak batasi. Brainly boleh. Hah? Brainly. Itu kayak Boleh, boleh. Boleh, boleh. Selama kalian ngerti dan kalian tidak terjebak dengan AI, karena jujur, nggak semua AI bisa. Ya. Contoh kecilnya aja lah, integral AI itu masih berantakan ngerjain, masih belum tepat. Jadi jangan berpatokan dengan AI ini ya. Kalau kalian mau coba sekedar perbandingan jawaban kalian atau kalian mau coba lihat konsepnya boleh. Tapi jangan 100% percaya. Oke. 10.50 ya atau 10.55 nanti ya. Kak, ini ada pakai persamaan kuadrat gak? Penyebutnya? Menarik pertanyaannya. Bentuknya apa tuh penyebut? Itu penyebutnya kan Bentuk apa? yang AX kuadrat plus BX plus C. Oke, sama kayak kemarin ya. Berarti konsepnya sama seperti yang kemarin. Oke. Ih, terus diapain ya? Jangan lupa kalau persamaan kuadrat ya kan itu penyebutnya kan persamaan kuadrat. Ya, oke. Nah, kalian kan Cobain. kalau persamaan kuadrat ketemu persamaan kuadrat kan agak rumit. Nah, coba faktorin dulu aja. Ya, benar kasih clue-nya tuh. Ya, faktorin pelan-pelan kayak kemarin. Lihat C-nya dulu, lalu cari faktor C-nya, berkaliannya berapa kali berapa. Ya, semangat ya. Kalau anak-anak ITB lihat soal kayak gini mah kecil. Nah, kalau kalian suka kuliah teknik nanti ya harus bisa ya begitu. Buat anak teknik ini mah soal sederhana. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau kuliahnya ekonomi atau akuntansi ya, tidak akan ketemu beginian lagi. Cukup di Bandar doang ketemu. Oke, lanjut ya sampai 10.50 atau 10.55. 10.50 kalau udah kasih jempolnya ya. Kita mau bahas. Kalau belum nanti sampai 10.55.
Kak, kalau habis difaktorin terus diapain, Kak? Udah dapat faktornya. Kiri kanan udah. Yang itu kan, si konstantanya kan? Mm-mm. Iya, Udah, udah. udah dapat kan? Dua Udah. persamaan kuadratnya udah dapat faktornya. Iya, yang X kuadrat min 3X plus 2 itu Udah. udah dapat faktornya. Terus yang X kuadrat min 4X plus 3 juga udah. Ya kan? Nah, sekarang kalau udah, Jadi ada 4 kan? betul. Tapi Oke. jangan lupa, itu udah pindah ruas belum ke kiri semua. Belum. Nah, pindahin ruasnya ke kiri. Gitu. Boleh. Iya, wajib kan sebelah kanan harus nol. Fungsi pertidasamaan rasional kan harus nol sebelah kanan. Oh iya. Ya. Oke, apapun tandanya dia harus nol sebelah kanan. Oke. Ini ada clue-nya Kak, benar tulis di situ kan pindah ruas. Ya. Jadi hal pertama yang sebelum kalian cari faktornya harusnya pindah ruas dulu. Itu berarti jadi misalnya 3 min 5 per gitu. Betul. Pernya per apa? Yang mana maksudnya? Ini kan pindah ruas. Penyebutnya yang Ini udah pindah itu. Ini tetap Jadi si bawah. faktor sebelah kanan pindah ke faktor sebelah kiri. Iya. Tadinya positif kan di sebelah kanan dia pindah jadi negatif. Tinggal pindah-pindahin aja. Nggak perlu ada yang berubah di situ, tinggal pindahin aja. Sorry, mau nanya lagi. Gimana Itu kalau misalnya berarti kan X kuadratnya pindah ke kiri. Habis dong. Enggak habis karena dia jadi penyebut kan. Penyebutnya kan X nggak sama. kuadrat min X kuadrat. Nggak sama kan penyebutnya. Iya. Nggak sama toh. Karena penyebut itu kan prinsipnya bukan dikurangkan atau di ini kan harus sama sebenarnya penyebut. Kalau di sini X kuadrat min 3X plus 2, di sini X kuadrat min 4X plus 5, kan kita harus samakan kedua bentuk persamaan kuadrat itu. Ya kan? Bukan otomatis kita kurangin X kuadratnya habis, itu enggak gitu. Prinsip pecahan kan enggak begitu. Ya kan? Jadi saling berkaitan antara ini dengan prinsip pecahan yang umum. Beda kalau misalkan posisi si kuadratnya di atas. Tapi pun kalau itu ya harus samain penyebutnya dulu, baru beres yang atas. Contohnya begini. Kita main angka dulu ya, jangan main konsep yang 3/6 lebih kecil dari misalkan 5/24. Oke, 5/8, sorry. Nah ini bukan otomatis gini. Kalaupun dia pindah, nggak otomatis kan, maksudnya 3/6 dikurang 5/8. Lebih kecil dari 0. Ini kan bukan berarti 6 kurang 8 jadi minus 2 gitu. Enggak kan, 3 kurang 5 jadi minus 2. Enggak gitu kan. Harus samain dulu dong, 6 dan 8-nya baru nanti yang atasnya bisa selesai. Ya enggak sih? Nangkep ya maksudnya? Oh iya Kak, iya. Oh, oke, sebentar. Thank you. Iya, maksudnya kan nggak akan bisa penyebutnya beda, atasnya bisa selesai.
Karena beda konsep X kuadrat min 3X plus 2 dengan X kuadrat min 4X plus 3 itu kan nggak sama. Makanya tadi gimana biar sama, kita faktoring dulu, kita cek faktornya dulu gitu ya. Ya enggak. Contohnya gini Kak Bandar buka lagi, misalkan ya, kita pakai cara yang simpel aja sih. 6 ini kan faktornya kan 2 kali 3. Ya enggak? Dikurang dengan 5, yang 8 ini kan 2 kali 4. Oke? Ya kan, yang penyebutnya kan harus disamain. Nah, gimana cara nyari penyebutnya kan berarti cari KPK-nya kan. Ya, KPK dari 6 tadi kan, 6 itu kan 2 kali 3. 8 itu kan 2 kali 4. Atau 2 kali 2 kali 2. Gitu kan. Ya enggak? Kita anggaplah jangan 2 kali 2 kali 2. Kita tulis aja 2 kali 4. Biar gampang. 2 kali 4 ya. Nah, untuk nyari KPK kan ini udah sama. 2. 2 tulis kan. Nah, tinggal masukin 3 kali 4. 3 kali. Maka dapatlah nanti kan penyebutnya 24 gitu. Baru sama kan penyebutnya 24. Ya enggak? 2-nya ditulis kali doang kan. Nah, ini relate nanti sama nyari faktorisasinya yang di sini. Gitu maksud Bapak. Jelas kan? Sampai 10.55 ya. 10.50 dan berpikir keras. Tapi nggak apa-apa, ini melatih kalian buat kalian lebih mendalam belajar. Mendalam. Karena kan kurikulum merdeka dengan deep learning gitu kan. Kita dalamkan pengertian. Iya, Gradio mulai mumet, yang lain mulai bingung. Seru kan kalau kelihatan open camp kan kalian tahu ekspresinya kapan dan seru. Ya gimana deh? Ini udah susah sekarang lebih. Oke, benar buka satu jalan ya. Biar kita ngerti dikit. Nah, ini kan jadinya gini ya. Kak, jadi ini enggak apa namanya? 3 min 5 per X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Ya. Kira-kira gitu ya. Oh, benar. Cuman kita cek dulu ya. Ini benar tulis tahapannya dulu ya. Yang pertama kan pindahin dulu ini ke sebelah kiri. Jadi ini kan 3 per X kuadrat min 3X plus 2 kan. Lalu karena yang sebelah kanan ini pindah ke kiri jadi negatif. 5 per X kuadrat min 4X plus 3. Kecil dari 0. Ingat kalau pertidaksamaan rasional sebelah kanannya harus 0 ya. Sampai sini dulu deh, aman kan? Gak ada masalah kan? Yuk, sekarang kita cari faktor ini dulu. Kita cari faktor dulu X kuadrat min 3X plus 2. Oke, ingat kemarin. Yang pertama dilihat adalah nilai C. C-nya kan 2. Oke, maka kalau 2 itu bisa aja gini. Positif kali positif. Kita lihat. Negatif kali negatif. Jadi faktornya bisa aja kalian cari gini. 2 itu kan bisa aja 1 kali 2. Oke, atau negatif 1 kali negatif 2. Udah ini doang kan? Faktornya. Kalian mau puter-puter di sini terserah. Ya kan? 2 itu bisa 1 kali 2. Atau negatif 1 kali negatif 2. Clear nggak? Clear ya? Nah, sekarang kalian lihat B-nya nilainya berapa? Nilai B-nya sekarang berapa? B-nya kan negatif 3. Nah, lihat faktornya. Mana yang dijumlahin hasilnya negatif 3?
min 1, min 2. Oke, min 1 dan min 2 kan? Ya kan? Karena 1 tambah 2 kan 3, bukan negatif 3. Berarti yang ini bukan. Yang ini ya. Ya kan? Berarti kan kita tinggal bikin Jen yang tadi di screenshot nggak? Apa gue lagi? Ya, Saya di screenshot nggak? aku lagi Enggak. mikir tadi, nggak sempet. Nah, berarti kan Sorry. ini jadinya kan bikin dua faktor gini Nah. kan. Ini x kuadrat, berarti x kuadrat itu kan x kali x, betul ya? Dapat x kuadrat kan, tinggal isi tengahnya dengan min 1 dan min 2. Letaknya bebas, kalian mau min 2 di sini, min 1 di sini, boleh-boleh aja, tidak masalah. Paham ya? Jadi kalian mau tukar posisinya x min 2 nya di sebelah kiri atau x min 1 di sebelah kanan, boleh. Ke sini aman? Aman ya? Nah, lalu Jadi Kak, yang dihitung itu 3 yang di atas, bukan min 3 yang di bawah. gimana? Maksudnya, yang faktor min 1 sama min 2 itu berarti buat 3 yang di atas, bukan yang min 3 bawah. Yang bawah dong. Min Kan min 1 tambah 1. min 2. Min 1 tambah min 2 kan min 3, betul? Oh iya. Ya, kan x kuadrat min 3x, b-nya kan min 3. Oh ya lupa, bukan dikali. Iya. Ditambah. Oke. Nah, Aku sekarang, bingungnya di ini KPK-nya itu gimana caranya kalau X? nah, nanti kita lihat ya. Nah, negatif 5 per, lalu x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini kita cari lagi nih berarti kan. X kuadrat min 4x plus 3. Kurang, ini berarti C-nya 3 kan. C-nya sama kayak tadi, bisa positif kali positif, atau negatif kali negatif kan. Ya kan? Berarti bisa juga 1 kali 3, atau min 1 kali min 3. Benar nggak? Iya kan? Nah, sekarang lihat B-nya. B-nya kan min 4. Nah, dari faktor ini, mana yang dijumlahin hasilnya min 4 gitu. Min 1 Min sama 1, min min 3. 3. Oke, yang atas blacklist lagi ya. Jadi kita pakai 4. Nah, kayak tadi, karena dia x kuadrat bikin 2 dalam kurung kan. Yang ini x, karena x kali x kan x kuadrat, betul ya? Lalu isi tengahnya gimana? X min 1, x min 3. Oke, sampai sini aman nggak? Aman. Kak, aku mau tanya. Fiona gimana? Yang ini tuh selalu min sama min tuh sama plus nggak, Kak? Soalnya yang kemarin tuh ada yang plus sama minus, minus sama plus. Jadi kalau lihat C-nya kalau plus itu ada 2 kemungkinan perkaliannya. Positif kali positif, atau negatif kali negatif, betul kan? Iya, Kak. Nah, kalau C-nya negatif, cuma 1 kemungkinannya. Negatif kali positif atau positif kali negatif. Kan cuma itu. Berarti yang C-nya positif negatif ya, Kak? Iya, gitu. Jadi kalau C-nya positif, kalian cuma bolak-balik aja negatif atau positif negatif ke kalian. Oke, Kak. Makasih. Oke. Thank you udah bertanya. Sampai sini, mending kalian catat dulu deh. Kalau ada kita lanjut ya. Kan nanti kasih tahu kalau mau ganti slide gitu, Kak. Oke. Biar nggak kelewat terus screenshotnya. Iya. Oke. Yang ini yang sebelah kanan udah ya, Kak Bandar hapus ya, cara cari faktornya. Oke. Ya, sekarang kita pelan-pelan kayak tadi, kembali ke yang tadi persamaan biasa ya, pecahan yang biasa tadi. Nah, tadi Kak Bandar kan pakai ini kan, 3/6 dikurang 5/8, betul nggak? Terus Kak Bandar rubah 6-nya kan jadi gini, 3/2 kali 3. Yang ini 8-nya Kak Bandar ganti dengan 2 kali 4, betul? Betul nggak? Hai, gimana Kak? 3/6, 6 itu kan 2 kali 3, betul ya? Jadi 3/2 kali 3. 8-nya jadi Kak Bandar ganti 2 kali 4. Betul nggak?
Itu dari mana? Kak Bandar, misalkan, contoh. Oh, Contoh. Ya, contoh. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini di sini ada 2, betul ya? Di sini ada 2, di sini ada 2 juga. Oke. Nah, ini kan sama case-nya dengan yang ini. Di sini ada X-1, dan di sini ada X-1, betul nggak? Case-nya sama nggak? Cuman bentuk angka dan satu bentuk variabel, faktor. Betul nggak? Sama nggak? Sama ya. Yang satunya Kak Bandar pakai ilustrasi 2-nya sama, yang di atas itu X-1-nya sama. Nangkap nggak? Ini kita nyari KPK-nya nih, ya. Nah, terus kalau yang bawah tadi kan kita dapat KPK dari 6 dan 8 itu kan, KPK dari 6 dan 8, 6 itu kan 2 kali 3, 8 itu kan 2 kali 4. Nah, karena 2-nya sama, 2-nya kan ditulis kali aja. 2 kali 3 kali 4, hasilnya 24, betul kan? Tadi begini kan? Ya kan? Nah, ini juga sama, berarti kan kita berubah menjadi, jadi ini 3, atau jangan 3 dulu deh, bawahnya dulu aja, penyebutnya. X min 1 min 2 min 3. Iya, ini kan jadinya 2 kali 3 kali 4, iya kan? Oke enggak? Oke, aman? Maka kalau dilanjutin, Satunya hilang, Kak. hmm? Kenapa 2 yang satunya hilang? Karena harus hasil KPK tadi, Oh, ngapain ditulis 2-nya 2 kali kan? juga iya juga. Iya kan? Nah, giliran saya ini yang benar. Oke. Aman sampai di sini, jadi kita X-1-nya nggak usah kita tulis 2 kali dong. Tulis sekali aja kan? Iya nggak sih? kalau beda Pak. Hmm? Kalau beda awalnya Oh. kayak misalnya, Nggak ada yang sama gitu. iya. Berarti tulis semua kalau nggak ada yang sama. Oh, Iya. Nangkep ya? nangkep. Oke. Gimana? Kan masih ada E-nya soalnya belakang. Tapi kalau misalnya ada 3, misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 4 gitu. 2-nya 2 kali 2 kali 2 kali. Maksudnya 2-nya ada 3 kali gitu. Misalnya 3, 2 kali 2, terus 5, 2 kali 4. Jadi 2-nya ada 3. Sekali Itu aja. jadi 2 kali 4 aja. Enggak dong. Kan ada 3 dong. Kalau KPK kan semua bilangan yang nggak sama dengan yang lain kan dimasukin juga. Hmm. Kalau FPB itu semua bilangan yang sama pangkat kecil diambil. Nangkep ya. Tapi kalau KPK semua bilangan yang sama atau beda dihajar masukin semua, ambil pangkat yang besar gitu. Ini kita harus balik ke SD lagi ya, FPB KPK nih. Kalau FPB itu berarti kalau misalnya aku tuh diajarinnya dulu gini, Kak. Jadi kan dari 6 dan 8 kan. Terus kayak dikasih strip gitu. Terus Batasan. cari bilangan prima terdekat yang maksudnya dari yang paling kecil gitu kan. Misal Nah sekarang 2. benar saja. KPK dari 6 dan 8 berapa? 2 itu kan yang 6. 2. Jadi ambil cari faktor yang sama dari 2 bilangan tersebut, ambil pangkat yang kecil. Nangkep ya? Terus kalau udah X min 1 min 2 min 3? Nah itu menarik. Udah, yang ini udah clear? Pencarian KPK-nya udah clear? Udah aman ya? Jadi kan kita tinggal bikin kayak gini kan, 2, 3, 4 kan. Ini kan berarti X min 1, X min 2, X min 3 gitu kan. Oke, ini kita hapus ya. Ini sekedar pengantar ilustrasi lah gitu ya. Karena kalau nggak ada ilustrasi kalian susah. Pengantarnya aja bikin mumet. Itu serunya belajar. Kalau nggak bikin mumet berarti biasa aja belajarannya. Gitu. Ya, sekarang kita masukin ya. Berarti tadi kan kita ganti penyebutnya dulu ya. Penyebutnya dengan X min 1, X min 2, X min 3.
Sekali lagi Kak Bandar ulang bahwa karena X min satunya ada 2, maka dia cukup ditulis sekali aja. Ya, kurang dari 0 ini ya. Nah sekarang begini, ini kan penyebutnya udah gini, X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Kita kan mau nyampein pembilangnya sekarang. Iya kan? Kayak tadi, balik lagi ke yang tadi contohnya. Tadi kan penyebutnya 2, 3, 4, betul ya? Misalnya kan tadi dari 3 per 2 kali 3 dikurang 5 per 2 kali 4, betul? Betul kan? Nah, kita kan mau nyari pembilang yang di atas ini. Di sini ada 2 kali 3, di sini ada 2 kali 3 kali 4. Nah, 2 kali 3-nya kan kita coret aja. Ya kan? Yang di atasnya supaya ngisi 3 kali, atau gini, jangan dicoret. Yang ini kan dibagi, 2 kali 3 kali 4, ini kan dibagi kan, baru ini nanti hasilnya dikali ke atas. Betul kan? 2 kali 3 kali 4 bagi 2 kali 3 berapa? Gimana Kak? 2 kali 3 kali 4 bagi 2 kali 3. Iya, berapa? 4. 4, berarti ini 4 kali atasnya kan? 3 kan? Berarti ini 3 kali 4. Iya enggak? Clear ya yang sebelah kiri? Clear kan? Kak Oh, ulang Kak. berarti Gimana? enggak, Eden duluan aja. Gimana, Nat? Enggak. Aku masih bingung tadi pas Kak Bandar cepet banget gimana maksudnya? Kan penyebutnya kan udah kita samain tuh, 2 kali 3 kali 4, udah sama kan? Nah, sekarang kan kita mau ngurusin pembilangnya, gitu enggak? Iya kan? Iya. Oke, nah sekarang penyebutnya kan 2 kali 3 kali 4, udah sama ya. Nah, penyebut yang sudah kita samakan ini, kita bagi dengan hasilnya kan? Mm-mm. Nah, 2 kali 3 kali 4 dibagi 2 kali 3. Berapa? Empat kan? 4 kali 3, 12. Nah, ya. Lalu dikurang dengan yang ini. Sekarang tinggal lihat yang sisi kanan. 2 kali 3 kali 4 bagi 2 kali 4. 3. 3. Ya kan? Jika Bandar ganti pakai warna lain ya bermaksud. Ini 2 kali, tadi 3 kali 4, ini dikurang 3 kan? 3 kali 5 berapa? 3 kali 5. Berarti dikurang 3 kali 5 ya? 15. Ya, 3 kali 5. Nah, ini kan bawahnya jadi 24 kan tadi kan? Ini per 24. 2 kali 3 kali 4 kan 24. Ini 12. Ini min 15. Kan gitu. Jadi per min 3 per 24 kan. Nah, ini sama. X min 1, X min 2, X min 3 dibagi X min 1 kali X min 2. Berarti min 1 kali min 2 kali min 3 gitu Kak? Enggak. X min 1. Misalkan X pangkat 3. X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Ini kan penyebutnya. Dibagi dengan penyebut aslinya kan? X min 1 kali X min 2. Gini nggak konsepnya? Sampai sini dulu deh. Iya. Nah, X min 1 di atas ada kan? Di bawah juga ada kan? Coret aja nih. Iya nggak? X min 2 di atas ada, X min 2 di bawah juga ada, coret aja. Nah, tinggal X min 3 kan? Iya. Berarti ini 3 kali X min 3. Iya nggak? Ke atasnya kan tinggal dikali aja kan? Paham nggak sampai sini? Oh, berarti 5-nya X min 2 gitu kok? Iya. Oh, alah. Paham nggak sampai sini?
Yang limanya ya. Sekarang tadi limanya kan X min 1, X min 2, X min 3 dibagi X min 1 bagi X min 3 gitu ya. Ini gitu. X min 3. Oke. X min 1-nya udah kita coret kan, di atas ada di bawah. X min 3-nya ada di atas juga, ada di bawah juga. Sisa tinggal X min 2 kan. Berarti ini dikurang 5 kali sisanya X min 2. Sampai sini bingung. Ada kebingungan. Terus itu jadi 3x min 9. Berarti nanti kita beresin yang atasnya, yang penyebutnya mah nggak usah, biarin gitu aja. Gitu. Ya. Kayaknya karena bentuknya beda pecahannya jadi kalian bingung ya. Sebenarnya ini pakai prinsip pecahan biasa nih tadi. Nggak ada yang. Sabar Kak, jangan dihapus dulu. Dar. Oh iya iya. Tapi ini nggak ngaruh sih Tio. Ya udah. Nah, nanti bisa dengerin rekamannya lah nanti ya. Tapi nanti kapan harus spill lagi tentang pecahan deh. Ya, kita belajar lagi. Ini kita lanjut dulu ya. 3 kali X min 3, 3. Kak, aku udah dapet. Iya. Ini bukan 1 min 2x per x min 1, x min 2, x min 3 lebih kecil daripada 0. Menarik. Nanti kita cek ya. Mudah-mudahan betul. 3 kali X kan 3X. Lalu 3 kali min 3, min 9 kan. Dikurang. Min 5 kali X kan min 5X. Lalu min 5 kali min 2, min kali min kan plus 10 kan. Per ini X min 1, X min 2, X min 3. Lebih kecil dari 0. Oke, nah tadi kayak yang Jen bilang. Kita kumpulin X sama angkanya kan. Berarti X-nya kita kumpulnya 3X dikurang 5X. Lalu angka dengan angka 9 tambah 10 per X min 1, X min 2, X min 3. Lebih kecil dari 0. 3X kurang 5X kan min 2X. Min 9 tambah 10 kan plus 1. X min 1, X min 2, X min 3. Lebih kecil dari, kecil apa di sini? Kecil dari 0. Udah. Ini dulu deh, kalau mau kalian screenshot lah. Nanti baru kita cari dia di garis bilangannya angkanya berapa aja. Pas sekarang ngerti, terus nanti kalau misalnya disuruh kerjain lagi kayaknya aku nggak bisa sih. Iya, yang penting konsep pecahannya aja sih kalian matang adik-adik. Kak Bandar juga belajar begini tuh lama sebetulnya. Tapi prosesnya kalian nggak pernah lihat kan. Sampai Kak Bandar begadang berapa malam buat berpikir keras. Sombongin. Nggak bercanda. Tapi benar itu proses sih, maksudnya kalian nggak bisa. Ayah aku masih kayak rada bingung sama kalau si penyebutnya itu ada X-nya gitu loh Kak. Iya. Intinya gini, kalau kalian udah samain, tinggal kalian cari ininya kan. Kayak tadi lah konsep. Nanti kita latihan lagi ya. Nanti minggu depan bahas lagi, please. Masih bingung. Masih jelasin lagi ya nih. Atau kasih soal yang beda gitu. Jelasin dulu sampai paham. Kayaknya kalau sampai paham. Sampai paham sampai semester depan. Berarti nggak paham-paham gratio. Oke, nanti minggu depan kita coba satu soal yang bentuknya sama tapi angkanya beda. Udah? Yuk lanjut yuk. Udah di-screenshot yang ini ya. Oke. Nah sekarang kan kita patokannya kayak kemarin. Iya, hapus ya. Ingat konsepnya. Konsepnya kan fx
per GX lebih kecil dari 0. Nah, syarat pertamanya kan penyebutnya atau si GX ini kan tidak boleh sama dengan 0 ya kan. Makanya kita kerjain duluan. Itu kan berarti ya penyebutnya dulu kan biar gampang. Kan. Penyebutnya dulu, penyebutnya. Berarti X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. Oke, clear ya sampai sini? Lalu X min 2. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kemudian X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. Banyak banget ini kayak di garis bilangannya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang udah tinggal penyebutnya aja. Penyebutnya kan berarti syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua penyebutnya. Min 2X plus 1 lebih besar dari 0. Ingat. Ini pindahin dulu kan. Pindahin ke sana berarti min 2X lebih kecil dari min 1. Ingat, dia nggak boleh negatif kan. Nah, karena nggak boleh negatif, kita kalikan dengan min 1. Kalikan dengan min 1, hasilnya dia berarti 2X lebih besar dari 1. Maka X-nya lebih besar dari 1 per 2. Di Itu. garis bilangannya berarti Nanti kabarnya spill garis di bilangannya. sebelah kanannya 0,5. Iya, betul. Tapi ingat batasannya dia di satunya dikunci, nggak boleh. Karena tidak sama dengan 1 toh. Oke. Udah kan sampai 1/2. Sampai 1/2 udah. Tahan Kak, screenshot Tahan. dulu Kak. Screenshot dulu. Kalau udah kita hapus. Nah, oke, udah. Thank you. Udah. Yuk, lanjut. Kita hapus ya ini ya, clear all ya. Nah, sekarang kita masukin ke garis bilangannya. Tarik. Ini kan berarti 0. Ini anggap setengah. Ya kan? Ini 1. Ini 2. Ini 3. Oke? Nah, ingat di 1, dia bulatannya penuh kosong. Tidak sama dengan 1 kan berarti kosong. 2 juga tidak sama dengan 2, 3 juga enggak. Di setengah juga karena dia tandanya lebih kecil, maka bulatannya kosong. Maka areanya cuma sebatas ini doang. Seucret ini doang. Gitu. Penyelesaiannya cuma di situ doang. Yang lain? Enggak. Nggak ada. Kan nggak boleh sama dengan 2, nggak boleh sama dengan 3, nggak boleh. Ya, susah-susah begitu cuma astaga. Jadi areanya bisa aja dia setengah itu kan 0,5 kan. Jadi X-nya kalau kalian mau tulisin angkanya X-nya itu 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, atau kalau mau ekstrim lagi 0,99999. Susah bacanya Kak. Gitu. Itu koma-koma semuanya. Karena setengah itu kan 0,5. Hanya dikasih titik koma aja. Jadi areanya cuma segitu doang. X-nya yang masuk akal tuh cuma itu doang. Ayo anak teknik. Mana yang mau teknik nih? Aku lagi ngebayangin ntar P aja 1 soal 1 jam. Enggak. Yang ini enggak benar kasih. Ini cukup. Ini aja sih penambah pengetahuan. Kak, kalau misalnya nggak mau masuk teknik, nggak usah belajar ini kan? Enggak. Matematika wajib doang. Di semester 1. Ya udah, berarti aku nggak usah ikut belajar dong, kan aku nggak masuk teknik. Enggak apa-apa. Kalau memang Nadia nggak mau masuk, nggak apa-apa. Paling nanti nilai matematika di rapotnya kosong. Iya, yang lain bagus Nilai terus yang matematika paling 50 gitu. Enggak, maksudnya kan nggak semua tentang ini kan kelas 10 kan. Ini sengaja kabar spill biar kalian nanti kalau pas UTBK nggak bingung ada soal ini gitu. Waduh, jadi ngeri Kak. Nanti ditanya, oh nanti kabarnya kok pernah ngajarin nih begini. Grad ganti-ganti jurusan yuk Grad.
Gak usah teknik dah udah. Udah? Screenshot udah? Ini teknik informatika ada juga, Kak. Enggak, informatika itu cuma Oh, matematika wajib. Cuman informatika itu nanti banyaknya tentang logika matematika dan itu lebih kompleks dibanding ini. Ya elah, baru gue bilang alhamdulillah. Lebih kompleks dibanding ini karena mainnya logika. Paling kalau kalian mau bikin sistem tuh logikanya harus kuat. Dah, ya absen yuk. Nanti kalian dicari nama Kak Sam sama Kak Teddy lah. Kak Bandar, Kenapa Kasem nyariin juga? nggak ada kelas ya kalian ya? Kak Teddy ya? Nggak ada kelas. Kayaknya Pak Titi. Oke. Jen, please help me. Oh, ini bisa kelihatan semua. Kenapa, Kak? Daya. Oh, udah, oke. Ya, 3, 2, 1. Itu. Tap. Kak Bandar set tadi ininya biar lebih wide. Ya. Bentar ya, ada yang masuk. Itu nggak ke layarku lebar. Ya. Soalnya aku minimize di kecil jadi lebar banget. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Oke, Jangan, makasih Kak. jangan susah-susah ya, Kak, minggu depan, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Ya.